Oke. Kita ke mana dulu nih, Bapak sekalian? Inspeksi lingkungan atau yang ke investigasi lapangan? Inspeksi. Oke, inspeksi. Mengenai teknik inspeksi, yang pertama itu materi kita akan mempelajari terkait persiapan inspeksi, melakukan inspeksi, membuat laporan, sampai ke pemantauan tindakan lanjut inspeksi. Atau mungkin lebih tepatnya dibuat di sini tahapan inspeksi kali ya, tahapan inspeksi. Oke. Menurut Pak Geraldo nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inspeksi dan tujuan dari inspeksi itu apa? Inspeksi itu untuk pemeriksaan peralatan atau unit ataupun orangnya. Tujuannya agar siap untuk melakukan pekerjaan. Oke, menurut Pak Andika nih. Kalau inspeksi itu Mbak, dia bisa dilakukan di awal shift Mbak. Tapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di awal, tengah, sama akhir. Nah tujuannya apa? Dia lebih ke arah kondisi tidak aman sih Mbak. Kalau inspeksi. Untuk mengidentifikasikan kondisi-kondisi tidak aman gitu ya Pak? Peralatan juga termasuk. Seperti itu Mbak. Kalau orangnya saya lebih diobservasi biasanya. Lebih observasi ya untuk ke tindakan tidak aman gitu ya? Betul. Yang kedua, ya kembali lagi tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman yang ada di area yang akan diinspeksi. Terus untuk ketika tahap persiapan inspeksi, yang pasti kita harus tahu dulu nih objek atau objek apa yang akan kita inspeksi, entahkah itu mungkin material atau peralatan, atau lingkungan kerja, atau mungkin performa pekerjaan. Yang pasti inspeksi itu tujuannya itu hanya satu objek saja. Beda dengan audit. Kalau audit kan memang secara sistem keseluruhan. Terus yang kedua, penjadwalan pelaksanaan. Nah, jadi harus dijadwalkan nih. Yaitu sebenarnya untuk yang berkala atau yang sewaktu-waktu. Ada juga memang yang inspeksi tidak terencana. Kayak gitu. Terus petugas yang akan melakukan inspeksi. Petugas yang akan melakukan inspeksi biasanya itu adalah pengawas. Pengawas dan didampingi oleh penanggung jawab area. Oke. Terus menentukan metode inspeksinya. Apakah inspeksi silang atau inspeksi bersama. Kalau inspeksi silang berarti memang pengawas area, pengawas bidang ini dengan bidang satunya itu saling cross check silang untuk diinspek. Tapi kalau misalkan inspeksi bersama ya sama-sama. Kayak gitu. Terus yang paling ini sih budget terkait biaya pelaksanaan inspeksi. Kalau misalkan menggunakan pihak luar atau inspeksi eksternal, nah itu agak lebih tinggi tuh budgetnya. Karena akan mengundang orang luar untuk menginspeksi area atau apalah itu yang memang pengen diinspeksi di tempat kerja kita. Oke, terus untuk di persiapan, ketika persiapan inspeksi, perlu disiapkan prosedur, standar, dan checklist untuk objek yang akan diinspeksi. Mempersiapkan alat ukur dan alat uji, mempersiapkan buku catatan, dan kamera atau alat-alat dokumentasi. Nah, untuk tahapan pelaksanaan inspeksi, yang pertama penerapan metode inspeksi sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan. Nah, melakukan inspeksi terhadap tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang sudah diidentifikasikan dalam bentuk checklist ataupun SOP. Oke. Terus yang keempat, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman diklasifikasikan sesuai dengan profil risiko. Ya, melihat kembali di form JSA ataupun di BPR-nya.
Yang kelima, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang butuh penanganan segera ditentukan sesuai dengan profil risiko. Ya kembali lagi seperti yang manajemen risiko kita pelajarin kemarin, kalau dia itu pada tingkatan ekstrim atau very high, nah, harus ada yang namanya perbaikan segera. Yang keenam, prioritas pengendalian sesuai dengan profil risiko. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan klasifikasi bahaya. Oke, selanjutnya untuk tahapan membuat laporan inspeksi. Nah, untuk membuat laporan inspeksi ini ada formatnya sudah, tapi bukan dalam artian format baku yang memang sudah ada di regulasi, tapi kembali lagi ke kebijakan HSE perusahaan. Nah, yang kedua, urutan temuan disesuaikan dengan klasifikasi bahaya. Oke. Untuk temuan yang membutuhkan penanganan segera, diberi tanda khusus sesuai dengan format yang ditentukan perusahaan. Nah, biasanya di lembar inspeksi ada tuh untuk perbaikan, ada jadwal, penjadwalan, dan ada aktual. Biasanya ada tambahan di kolom perbaikan atau penanganan gitu. Yang keempat, temuan yang selalu berulang diberi tanda khusus sesuai dengan format yang ditentukan perusahaan. Penanggung jawab untuk tindak lanjut temuan inspeksi ditentukan oleh SOP. Berarti inspeksi ini semuanya berpaku pada SOP semuanya, Bu, ya? Pada SOP kan biasanya untuk inspeksi itu sudah di SOP-nya. Oh iya. SOP inspeksi. Terus tahapan selanjutnya pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi. Progres tindak lanjut secara berkala ditinjau di lapangan sesuai dengan SOP yang ada. Pertemuan berkala untuk evaluasi tindak lanjut dilakukan juga sesuai dengan SOP. Apabila ada hambatan-hambatan saat proses tindak lanjut, segera diselesaikan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, setelah di pemantauan tindakan lanjut, tahapan terakhir sepertinya ada tuh, laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi. Tetap kembali harus dikomunikasikan dan disebarluaskan kayak gitu. Oke. Ini tadi tujuan inspeksi untuk mengidentifikasikan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, menentukan penyebab dasar, melakukan perbaikan, dan kembali bukan mencari kesalahan, tetapi ya ketika kita memang sudah mengidentifikasikan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, kita bisa memberikan rekomendasi penanganan yang paling sesuai kayak gitu. Jadi bukan mencari kesalahan kepada pekerja yang berada di area itu, atau mungkin pekerja yang bertanggung jawab untuk secara keteknisan pada alat atau bahan tertentu. Keuntungan inspeksi itu apa sih? Dapat melakukan pembetulan segera, kontak langsung dengan karyawan, karyawan tanggap terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, menentukan alat-alat keselamatan yang sesuai, meningkatkan kesadaran terhadap K3, dan merealisasikan program A3. Oke. Karena terkait kemarin keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, salah satu program yang bisa dilakukan adalah inspeksi. Oke. Nah, yang melakukan inspeksi itu adalah pengawas. Kenapa pengawas? Yang pertama karena pengawas mempunyai kepentingan pribadi. Dalam artian kepentingan pribadi yang memang tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian seorang pengawas itu dituntut memiliki yang namanya skill, knowledge, dan juga attitude, dan juga pengalaman untuk melakukan inspeksi atau pengujian. Yang kedua, paham terhadap kondisi daerah kerja. Yang ketiga, paham sifat, tabiat, ataupun karakter pekerja yang menjadi bawahannya. Yang keempat, dapat kontak langsung dengan pekerja. Yang kelima, mengikuti perubahan atau perkembangan, up to date, dan dapat melakukan perbaikan sesegera mungkin. Ya. Kira-kira sampai situ ada yang ingin didiskusikan? Mbak nanya, tapi yang maksudnya kepentingan pribadi itu kayak apa ya, Mbak?
kepentingan pribadi, yaitu karena memang tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan job desk gitu kan? Kan tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional tuh tadi kembali lagi melakukan pengujian, pemeriksaan dan inspeksi. Yang mana untuk melakukan itu dituntut harus memiliki skill, pengetahuan dan juga sikap yang mumpuni kayak gitulah terkait yang namanya faktor pribadi. Untuk kategori inspeksi berdasarkan tanggung jawab inspeksi ada eksternal dan internal. Ya kalau eksternal kita mengundang pihak luar, yang mana pihak luar di sini adalah perusahaan jasa K3 yang sudah mendapat surat keputusan penunjukan dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi. Dan kalau misalkan inspeksi internal, ya inspeksi yang dilakukan oleh pengawas, yang mana harus sudah memiliki kompetensi sebagai inspektor, misalkan untuk inspeksi pesawat angkat-angkut, harus untuk pengawas yang sudah tersertifikasi, sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan sebagai inspektor atau pengawas. Gitu. Untuk yang namanya inspeksi eksternal ini, kalau untuk peralatan, itu biasanya 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan di alat baru, 2 tahun pertama, dan setelah itu 1 tahun sekali. Kalau untuk internal ya, kalau misalkan kayak P2H itu harian, memang sudah ada penjadwalan kayak gitu. Selanjutnya untuk jenis inspeksi tidak terencana dan terencana. Ya tidak terencana berarti ketika ditemukan nih ada temuan-temuan atau kelainan korektif itu sering disebut dengan inspeksi atau karena apa namanya temuan korektif jadi harus diinspeksi. Sedangkan untuk terencana ya memang sudah ada penjadwalan mingguan atau bulanan kayak gitu. Atau kalau misalkan ada apa namanya tempat atau area yang tidak apa namanya yang jarang dikunjungi, nah itu masuk ke rencana juga sih sebenarnya. Bu, boleh potong Bu? Halo? Ya, ya Mbak gimana? Yang inspeksi eksternal tadi 1 tahun sama 1,5 ya untuk inspeksi alat apa gimana Bu? Kalau alat 1 tahun. Inspeksi tapi apa tuh? SDM ya? Kalau inspeksi bukan SDM, dari kementerian, dari Kemenaker. Nanti yang mengeluarkan kalau misalkan peralatan itu SILO, surat izin layak operasi. Oke, itu 1 tahunan Bu ya? Tahunan. Kalau SILO sih, SILO itu bukannya pas ini ya? Pas baru ada izin untuk beroperasi apa kayak powerhouse gitu ya, Bu? Nah, biasanya kan kalau untuk SILO itu ada nih, kalau misalkan alat baru, nah itu harus diinspeksi dulu alat baru. Silonya. Itu 2 tahun setelah itu harus diperpanjang. Oh gitu. Diperpanjang. Nggak tahu. Biasa sih orang apa ya ini yang tahu tentang ini? Orang legal. ASE kah? Legal, oh itulah. Kalau yang Kemenaker tadi gimana? Iya, kalau misalkan SILO itu yang keluarkan Kemenaker. Oh gitu. Dibantu dengan apa namanya Dinas Ketenagakerjaan provinsi setempat. Yang 1 tahun tadi apa Bu? Alat. Biasa sih peralatan-peralatan kayak PAA, terus penyalur petir itu 1 tahun. Setiap tahun. Yang per 3 tahun itu SIO, surat izin apa namanya operator operasi ya untuk operator lah. Itu 3 tahun. Ini fungsi lembar laporan kondisi atau laporan inspeksi sebagai dasar penentuan tindakan, dokumen K3 umpan balik karyawan, data analisis terakhir K3,
barometer kesadaran karyawan terhadap K3, dan bahan laporan Departemen K3 dan Manajemen. Untuk tadi inspeksi terencana, apa-apa saja sih yang memang harus diinspeksi secara terencana atau secara terjadwal? Bagian tata geria atau housekeeping, inspeksi bagian, tempat, atau objek-objek kritis yang rutin didatangi atau rutin dilakukan, dan untuk daerah tidak aktif atau ditinggalkan, yang memang tetap harus dijadwalkan nih inspeksi atau pemeriksaannya. Karena jangan sampai karena ditinggalkan, jadi malah ada kerusakan. Kayak gitu. Informasi-informasi yang perlu ditulis di kartu pengamatan atau ada TTA yang diamati, terus tindakan perbaikan segera, tindakan pencegahan tidak terulang, tanda tangan dan nama jelas, nomor karyawan, juga tanggal dikeluarkannya kartu pengamatan tersebut. Nih, kalau untuk bagian housekeeping yang harus diinspeksi biasanya gang terhalang barang kah, penyimpanan perkakas, penampungan kotoran, penempatan barang, penataan layout, serpian atau potongan material, sampai ceceran-ceceran zat cair. Nah, untuk penentuan objek-objek kritis seperti potensi kerugian, pengalaman perawatan, catatan-catatan kerugian, perawatan dan kecelakaan, potensi kecelakaan, buku petunjuk, dan juga interview dengan karyawan. Nah, seperti pemindahan energi. Nah, ini jenis-jenisnya lah. Terus terkait pengendalian dan pencegahan kebakaran, sistem alarm dan deteksi, kayak head detector, flame detector, sistem penyiraman untuk yang sprinkler, evakuasi kebakaran seperti apa. Biasanya harus ada yang namanya emergency response plan-nya, pemadam api portable atau APAR. Nah, untuk tata letaknya, pencegahan kebakaran, pengurangan kebakaran, pemberitahuan kebakaran, pelayanan kebakaran, dan sampai peralatan pemadam kebakaran. Juga harus diinspeksi. Terkait lingkungan dan kesehatan, material-material yang korosi, yang beracun, ventilasi atau pertukaran udaranya, kebisingan, radiasi, temperatur, penerangan, bahan-bahan berbahaya, dan APD. Ini juga harus diinspeksi. Jangan sampai kayak kadang APD itu diganti ketika rusak gitu. Padahal sebenarnya ada regulasi tuh. Kalau untuk seperti helm safety, ada regulasinya yang memang harus diganti per 3 bulan sekali kalau digunakan rutin. Helm safety. Jadi kalau misalkan APD itu yang digunakan rutin, itu ada penjadwalan harus diganti. Untuk inspeksi tadi sudah ada sih terkait persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Oke. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan? Nah, ketika inspeksi itu diharapkan kita bisa melakukan yang namanya pengamatan total. Menggunakan semua panca indera kita, melihat, mendengar, membawa atau mencium, meraba, dan merasakan. Jadi jangan cuma hanya kita melihat secara visual, tapi kita harus bisa nih mendengar. Kita harus bisa membedakan suara peralatan atau alat-alat kita ketika memang ada sedikit kelainan. Misalkan ada bunyi-bunyi lain kayak gitu. Harus tahu, dan harus kita berikan penjadwalan atau perbaikan. Ketika mencium nih atau membaui, misalkan peralatan itu kayak ada bau-bau terbakar atau apa, nah itu harus bisa juga kita diagnosa ada kelainan apa di alat itu. Untuk diraba dan dirasakan, misalkan ada getaran-getaran yang lain gitu, yang tidak sewajarnya. Jadi memang harus menggunakan kelima panca indera kita untuk melakukan pengamatan secara total.
Ini untuk klasifikasi bahaya ada yang kelas A, cacat tetap, meninggal, hilang bagian tubuh, rusak parah peralatan, material atau bangunan. Kelas B, cedera berat, sakit berat, cacat sementara, kerusakan alat, material dan bangunan. Nah, untuk laporan inspeksi harus ditulis jelas, nomor temuannya disesuaikan dengan yang sudah ada, klasifikasi temuan atau bahaya, spasinya harus cukup, mencakup semua temuan, dan ada laporan tindak lanjut. Ini contoh-contoh foto Mungkin lanjutnya hasilnya. ke KTT, Bu ya? Iya, ke KTT. Atau ke pengawas teknik dan lingkungan. Banyak nih temuan-temuan. Kadang banyak nih kayak mekanik-mekanik males balikin ke tempatnya gitu kan, jadi diletak aja di sini. Ini sih terkait housekeeping sebenarnya. Karena untuk semua kegiatan itu selalu berakhir di housekeeping, mengembalikan semua peralatan yang digunakan ke tempatnya yang semula gitu. Jangan sampai kayak gini nah. Ada tempat minum apa segala macam. Nah, ini dia ngapain ini di sini? Wah, itu macet tuh nggak boleh. Ngincangin baut itu. Proyektor. Wah, tambahnya gitu lagi. Wah, ini juga campur oksi sama asin. Dicampur, padahal sudah misalnya harusnya dibuat apa namanya tagging penempatan gas ini. Ada tutupnya, iya ada tutupnya. Harus ada tutupnya. Oksigen sama atas. Inilah contoh-contoh hasil inspeksi. Waduh. Nah ini bagus. Ini. Wah, itu Josh checkingnya mantap itu. Checkingnya ngawur. Jatuh ambruk. Oh, gerindanya tuh. Gerindanya, kabelnya juga udah di Isolasi. apa namanya safety devices juga udah dibuka. Ini isolasinya disambung-sambung. Ya, kondisi-kondisi tidak aman. Nah ini nah, pijakannya diganti pakai kabel. Boleh pakai Tambang liar tuh. buat naik HD kayak itu. Wah, sling, wedding sling. Berdoa. Mereka ngapain ini? Berdoa kayak ini. Ini aja 113. Kayak lagi ngasih kekuatan gitu ke rantai yang ada di depan. Mereka mau nangkap itu, Bu. Lindungnya nggak ada. Nggak ada bearingnya. Nggak ada guardnya. Lindungnya nggak ada. Ya, jadi seorang pengawas itu harus bisa apa namanya melihat. Waduh, Nah, ini checking di tabule itu juga pakai kayu. itu kalau kepleset selesai sudah. Wah, ini yang juga ini yang ini. Ini 2,5 kayaknya. 2,5 lebih kayaknya ini. 1.500 ya. Oke. 1.200. Ini kecil ya tapi. Oke,
Kira-kira mengenai inspeksi ada yang ingin didiskusikan lebih jauh, lebih dalam? Ya, disposal ini. Tadi dia yang dumping habis kan, tapi disposal. Dumping Kalau habis lagi. disposal itu kan harus ada safety tanggulnya. Ah iya, Kalau tadi enggak, dia. kalau enggak nggak mau ngaku nanti di PC Bapak itu safety itu. Udah gitu dampingnya pokoknya lumpur lagi. Dumping habis. Ini terkadang sama orang safety itu tadi yang penting kan keselamatan, Pak. Kita kejar target produksi kadang-kadang. Itu kadang karena ngejar target produksi. Udah gitu 4 fleet. Wah, habis udah dosa kecil ya. Selip udah. Kadang kita bikin jalan nggak ada paretnya lagi. Iya. So ini akhirnya lewat mana? Ini sodetannya nggak ada. Sodetan, iya. Kalau hujan baru bikin suatu sodetan gitu. Baru pakai dosa. Ada anu. Oke, kita ke lingkungan. Ya, Bapak sekalian. Perlindungan lingkungan pertambangan. Nah, lingkungan kerja. Usaha pertambangan ini sangat dekat dengan lingkungan hidup. Materi untuk pembahasan ini yang pertama melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan pertambangan di area lingkungan kerja, mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya, dan melakukan pengolahan limbah di area kerja. Nah, untuk melaksanakan peraturan perundangan lingkungan, yang pertama harus tahu hierarki peraturan perundangan lingkungan hidup, ketentuan-ketentuan terkait perlindungan lingkungan pertambangan di lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang 4/2009 tentang pertambangan minerba, Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, PP 55/2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan minerba, PP 78/2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, PP 27/2012 tentang perizinan lingkungan, PP 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP 82/2001 tentang pengendalian pencemaran air, Kepmen 1211/1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan umum, dan Permen ESDM 7/2014 tentang reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Itu dia dasar-dasar hukum terkait perlindungan lingkungan. Menurut Undang-Undang 32/2019, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ini apa saja sih kegiatan pertambangan? Ada eksplorasi, pembukaan lahan, pengupasan tanah tertutup, penggalian, pengoperasian sarana penunjang, pengangkatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan. Nah, menurut Pak Geral nih, apa-apa saja sih dampak-dampak negatif dari kegiatan pertambangan untuk lingkungan, terhadap lingkungan? Terjadinya erosi dan sedimentasi, Bu. Baru penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air karena disebabkan AAT, Bu. Air asam tambang.
baru perubahan fungsi lahan. Oke, menurut Pak Andika. Sama kayak Pak Hera tadi ada kayak erosi, sedimentasi, berkurangnya kualitas udara, pencemaran air oleh air asam tambang. Jadi dia lebih ke arah pencemaran lingkungan sekitar, termasuk kalau misalkan blasting, tahu-tahu kena rumah warga, akhirnya ada retak-retak, kemudian dia alih fungsi lahan, ada juga alih fungsi lahan, harusnya lahan hijau jadi tambang dan lain sebagainya. Benar-benar. Nih, beberapa dampak kegiatan pertambangan. Terjadi perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, terjadinya air asam tambang, penurunan kualitas udara, getaran di permukaan dan air blast, penurunan kualitas air permukaan dan air bawah tanah, perubahan fungsi lahan, penurunan produktivitas lahan, sampai perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nih, perubahan bentang alam akibat open pit. Yang awalnya ini pasti hutan, jadi kayak gini nih. Kalau Mbak Ariski, kan banyak tuh tadi dampak-dampak negatif dari kegiatan pertambangan untuk lingkungan. Kalau di tempat kerjanya Mbak Ariski, biasanya program untuk penyelamatan atau mengembalikan lahan pasca pertambangan itu seperti apa aja kegiatannya, Mbak? Kalau di kami tuh nyari reklamasi aja sih, batas reklamasi aja. Belum ada kegiatan lain, belum ada. Hanya reklamasi area dampingan gitu kan. Terus itu sih Bu, kayaknya. Kalau Pak Andika nih, bisa cerita banyak lah ya terkait ini. Tidak juga sih, Mbak. Soalnya kan tempat saya kan tidak sampai reklamasi, saya kan cuma sebatas sampai dumping di stockpile. Tapi biasanya kalau reklamasi itu ya pertama ditanami kayak ada disposal tadi, tanamin senon. Terus kita kalau masalah air asam tambang ya kita lakukan pengolahan kayak dikasih kapur. Oke. Kalau Pak Geral? Ya Bu, kalau saya sama seperti Pak Andika dan Bu Rizky, melakukan reklamasi dan menurunkan air asam tambang. Kalau biasanya kita di situ kita campur dengan ini Bu, sama tawas atau dengan kapur Bu. Jadi nilai pH-nya itu bisa turun dari asam sebelum dibiarkan ke sungai atau ke parit. Teknis perlindungan lingkungan kalau misalkan secara regulasi ada di Kepmen 1827 tahun 2018 itu di lampiran 5, dan terkait reklamasi itu ada di lampiran 6-nya. Air asam tambang, pengendalian erosi dan sedimentasi, tailing, kestabilan lereng. Nah, inilah kira-kira teknis untuk perlindungan lingkungan. Atau ada yang namanya reklamasi. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya. Atau mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya. Jadi kayak ada nih di Samarinda, salah satu reklamasi itu malah tempatnya itu dijadikan perumahan. Itu lahan bekas tambang itu dijadikan perumahan. Nah, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan. Jadi ada nih beberapa perbedaan antara reklamasi dengan pasca tambang. Reklamasi itu
kegiatan memperbaiki lingkungan per setiap tahapan kegiatan pertambangan. Misalkan kayak eksplorasi, ada reklamasi eksplorasi, ketika pemurnian ada reklamasi pemurnian, pengolahan ada reklamasi pengolahan. Dan ada yang namanya juga biaya-biaya atau susunan rencana untuk melakukan reklamasi. Nah, itu semua ada di lampiran 6. Bisa dibaca aja nanti masing-masing. Terus untuk pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Oke. Sasaran reklamasi adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil, dan tidak mudah tererosi, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Perencanaan reklamasi harus sesuai dengan tata ruang, harus sudah disiapkan sebelum operasi tambang. Program terpadu dengan operasi penambangan dilaksanakan sesegera mungkin setelah satu tahapan atau kegiatan tambang itu selesai. Untuk pelaksanaan reklamasi, persiapan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan tanah pucuk atau topsoil, dan revegetasi, penanaman kembali. Bisa juga dengan penanaman bibit, membuat parit drainase. Oke. Terus, menurut PP 27/2012 tentang perizinan lingkungan, selain dari kegiatan-kegiatan itu, perlindungan lingkungan itu wajib mempedomani yang namanya AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan juga UKL dan UPL, upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan. Gitu. Ya. Kira-kira mengenai dampak-dampak lingkungan pertambangan terhadap lingkungan, ada yang ingin didiskusikan? Biasanya Bu, kalau untuk reklamasi itu penanaman pohon ataupun tanaman yang lain itu hanya terpaku satu jenis saja, Bu, atau ada PP atau Kepmen yang lain atau undang-undang yang mengharuskan beberapa tanaman gitu, tanamannya nggak ada sih Pak. Yang pasti emang harus tertulis itu melakukan penanaman kembali dengan tanaman, ya nggak ada sih kayak tanaman ini atau tanaman ini, nggak ada ketentuan seperti itu. Biasanya kan yang saya lihat itu biasanya kayu sengon itu paling banyak. Sengon ya, paling banyak sengon. Atau bisa ditanam sawit atau karet. Sawit karet. Bu, tapi sebenarnya kalau area-area reklamasi seperti itu bisa 2 jenis tanaman dalam satu area atau hanya satu aja, Bu? 2 jenis atau hanya satu, itu kembali lagi ke ketika membuat program operasi pertambangan. Nah, itu kan sudah dibuat tuh mulai dari AMDAL-nya kali ya? AMDAL, jamrek. Jadi emang sudah dibuat tuh terkait budgeting juga. Nah, kalau misalkan menggunakan 2 tanaman, budgetingnya mungkin lebih banyak. Kembali lagi sih ke situ, Mbak. Tapi kalau sebenarnya dari segi apa nih? Dari segi orang SDM-nya boleh nggak, Bu, kalau variasi gitu tanamannya? Kalau itu sih saya kurang tahu. Kurang tahu kalau itu. Dari segi orang SDM kurang paham kayak gitu. Kalau untuk atau ada pengalaman-pengalaman dari bapak-bapak sekalian? Biasanya sih cuma satu varian saja untuk varian. Satu aja, nggak pernah sih lihat 2. Tapi Bu, kalau seandainya kan ini perusahaan mau melakukan operasi penambangan tahap awal, itu beda nggak Bu antara jaminan AMDAL dengan jamrek atau jaminan reklamasi? Jaminan AMDAL
Dan jaminan reklamasi. Itu pertanyaannya saya tahan dulu ya Pak. Nanti dijawab. Soalnya saya kurang paham. Iya, betul. Saya tahan dulu deh. Mas, coba cek itu aku masih ada nggak Mas? Ngomong tadi kasih sifat. Oke. Kira-kira ada yang lagi ingin didiskusikan terkait perlindungan lingkungan? Kalau ada 2 nggak mejanya. Kalau misalkan terkait air asam tambang, ya bagaimana kita melakukan treatment nih sampai si air ini mencapai pH yang cukup untuk disalurkan ke jaluran umum. Kayak gitu. Iya. Itu sih kalau terkait AAT. Kalau Ada mau untuk nanya, penurunan, iya. Monggo Pak Gerard, monggo. Gimana Pak Gerald? Biasanya Bu, kalau untuk penurunan kadar airnya Bu, itu yang disarankan tawas kah atau air kapur Bu? Tawas atau air kapur? Mm-mm. Kebanyakan sih pakai kapur. Kapur Bu ya. Lanjut. Mau nanya Bu, sedikit masalah perbedaan antara settling pond sama tailing pond. Itu bedanya gimana ya Bu ya? Settling pond sama tailing pond. Tailing pond itu menetralkan air hasil limbah yang disebabkan oli ataupun ceceran solar yang tertumpah yang berawal dari oil trap untuk dialirkan ke luar. Settling pond itu lebih cenderung ke kalau kita bilang SAM. Jadi pemurnian dari SAM itu ke settling pond. Kalau tailing berarti dari workshop apa? Gimana Pak? Limbah dari workshop atau gimana kalau tailing pond itu? Nggak jelas. Gimana? Jadi kalau tailing pond itu dia kayak pengendapan dari keluarannya si oil trap atau kayak gimana ya? Iya. Saya kurang oke. Oil trap. Biasanya kalau kita oil trap itu namanya pembuangan akhirnya tailing pond sebelum dilarikan ke parit atau Oke. tailing pond itu dari tambang gitu Pak. Dia berarti treatmentnya sama kayak settling pond atau kalau settling pond kan dia pas di proses pondnya tuh kan dia dikasih kapur tawas tuh. Nah, ketika dia udah jadi di kontrol pondnya baru dia dibuka-buka. Nah, kalau tailing pond tuh kayak apa ya? Kalau tailing pond biasanya kita ada empat kotak air gitu, 4 kotak air. Jadi semua pembuangan dari oil trap itu keluar melalui air tersebut. Nah, disitulah ada tawas ataupun air kapur gitu Pak. Sama aja sih sebetulnya. Sama Pak ya? Sama. Oke. Cuman posisi dan beda. Iya. Tapi bisa dikoreksi Bu kalau seandainya saya salah. Terima kasih Pak Gerald buat penjelasannya. Nyambung sekalian nih Pak Gerald. Itu kalau udah dari tailing pond itu dia masuk diangkut ke limbah B3 nggak ya? Biasanya pakai vendor gitu Pak. Kalau tailing pond enggak Bu. Itu yang biasanya sedimennya sih biasanya Mbak. Kan itu kan bakalan ngendap gitu kan. Nah, kalau misalnya bagian yang endapannya itu memang harus orang ada pakai third parties gitu. Yang ketiga untuk ngambilin endapannya. Itu sih. Oh, saya harus temenan sama orang HSE, biasanya bersuan aja saya. Minta nomor nanti Bu. Sharing maksudnya. Saya lagi training Om. Iya, saya nggak lulus pula, aduh. Tanyain itu beda, wah salah jawab bisa zong kan. Kalau salah kan relatif Mas. Makanya kalau tanya trailing pond. Ini nih ada nih. Ini dia. Oil trap atau kolom pengendap untuk menampung ceceran minyak atau limbah hidrokarbon dari sarana yang potensial terjadi ceceran minyak. Nah, untuk tailing pond, kolam yang dibuat untuk mengendapkan atau menetralkan suatu limbah cair, sebuah proses pengolahan dengan tujuan mengendapkan muatan partikel maupun racun dalam limbah agar tidak mencemari lingkungan, yang dapat dialirkan ke perairan umum setelah memenuhi baku mutu limbah.
Oh, itu berarti nyambung sama oil trap atau pakai apa itu? Tempat saya kayak tailing pond itu apa nggak ya? Aduh, saya kurang pengalaman deh Nah, Pak. Kalau masalah tailing pond Kalau itu. di lapangannya seperti apa? kalau di lapangan kita Bu, Pak Andika, itu tailing pond itu di samping oil trap itu Pak. Gitu. Oh, jadi keluarannya dari bak ya, terakhir langsung. betul. Oh. Ya, Atau gini, ini karena settling pond dibuat dengan tujuan sebagai sarana proses pengendapan sedimen maupun partikel halus. Jadi dari tailing pond dulu ke settling pond kah? Maksudnya Pak? Itu aliran yang saling bersambung atau beda? Kalau AAT, settling pond. Iya. Settling pond Kalau tuh tailing air pond asin oil. pond, Bu. Itu lebih Kalau karena tailing workshop pond itu. Saya baca. Oke. Tadi sejauh air gitu Pak ya itu ya sama oil trap itu. Yang biasanya 3 kolam tuh oil trap kan. Berarti keluaran yang terakhir tuh langsung dia ngalirnya ke tailing pond gitu kan. Iya, betul Pak. Oh, Dari oil trap ke tailing pond. Nah, Makanya sebetulnya tempat oli-oli kotor itu nggak boleh kita jual ke pengepul. Biasanya mereka langsung iya. buang ke tanam Mhm. limbah B2 atau B3. Tempatku ke klien sih Pak, kalau masalah limbah itu kita TPS-nya antara aja. Makanya saya kalau pakai tailing pond-nya agak kurang kopi juga. Nih. Soalnya kalau di sama supplier kan takutnya ada gini-gini kan. Ya, itu kan minggu terakhir. Di B3 tuh ngeri kosnya itu sebulan. Ngeri. Ngeri. Kos limbah B3 ini Pak. Ya bisa jadi Innova 1 itu kan. Uang masuk sudah. Ceperan. Iya. Iya, kopi. Mulai dari limbah. Terus Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan kepada Kapit tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan B3, gejala yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini sih kewajiban KTT. Kalau yang masalah kayak laporan konservasi itu masuk kemana tuh? Laporan konservasi? Iya. Biasa kan kalau di konservasi ada penanggung jawabnya tuh Mbak. Nah penanggung jawabnya ini langsung melaporkan ke KTT. Gitu. Melaporkan ke KTT dan KTT yang akan menyampaikan ke Kapit. Kayak gitu. Kapit itu kepala Pelaksana Inspektur Tambang. Oh, iya. Oke. Biasa selain ke Kapit ke kepala dinas kepala dinas pertambangan gitu. Bukan. Kepala dinas apa gitulah. Lupa saya. Bagian dari SDM juga sih kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan terkait perlindungan lingkungan? Berarti Bu, tambang ini bisa diukur dari 2 kategori Bu ya. Untuk bagus atau tidaknya, satu dari settling pond, kedua dari reklamasinya. Jadi kan reklamasi itu kan per setiap kegiatan harus dilakukan. Misalkan ketika eksplorasi, setelah selesai eksplorasi harus direklamasi. Ketika penggalian atau apa gitu harus langsung direklamasi lagi. Oh. Itu sih. Secara teorinya, kalau di lapangan mungkin beda-beda, tergantung dari kebijakan perusahaan. Kayak gitu. Nah biasanya kan reklamasi kalau sudah di kita Bu, disposal yang sudah main out, sudah tidak boleh ditimbun sama overburden, yang harus segera ditutup sama topsoil. Untuk pengujiannya itu mungkin ke orang LH kali, Pak Gerald. Lingkungan hidup Bu ya, Enviro.
Kalau sudah tidak ada, kita ke investigasi kecelakaan. Mengenai investigasi kecelakaan, ada di Kepmen 1827 di lampiran ketiga. Nah, itu terkait dari kriteria kecelakaan tambang, terus proses melakukan investigasi kecelakaan ada di lampiran 3. Oke. Nah, untuk tahapan investigasi kecelakaan ini, yang pertama itu ada tahapan persiapan. Terus tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, nah sampai di pelaporan. Investigasi ini sebenarnya adalah bagaimana kita menganalisis semua data-data yang ada, yang sudah dikumpulkan, untuk mencari yang namanya kemungkinan yang paling dekat sebagai penyebab kecelakaan itu. Nih, untuk mempersiapkan investigasi ada mempersiapkan peralatan sesuai dengan SOP, kriteria kecelakaan tambang, prinsip penentuan faktor-faktor terjadinya kecelakaan sesuai dengan IBPR atau PENJIRA, prinsip-prinsip teori penyebab langsung kecelakaan, kriteria penentuan korban atau saksi, data cedera korban sesuai dengan keterangan dokter, prinsip pengendalian kecelakaan. Tujuan penyelidikan kecelakaan itu adalah mencari fakta-fakta dan penyebab kecelakaan sehingga dapat diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan ada dari faktor manusianya, mesin atau peralatan, material, metode kerja, ataupun lingkungan. Untuk di slide ini ada sedikit kesalahan sih sebenarnya. Biasanya kalau misalkan kita pakai untuk melihat ke belakang penyebab kecelakaan, ini ada kerugian, kecelakaan, terus di sini itu ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Jadi program yang kurang, standar yang kurang, penerapan standar yang kurang itu masuk ke penyebab dasar. Faktor pribadi atau personal dan faktor pekerjaan itu di penyebab tidak langsung. TTA dan KTA itu di penyebab langsung. Terus untuk kecelakaan, kontak dengan bahaya ataupun terjadi kegagalan fungsi. Nah, untuk kerugiannya cedera manusia, kerusakan alat atau material, produksi yang terhenti sampai ke dampak lingkungan. Oke. Nah, itu sesuai dengan yang namanya teori domino Hendrix itu. TTA menyumbang 88%, KTA 10%, dan di luar kemampuan manusia ataupun KTA takdir itu 2%. Mana ya? Bedanya Hendrix sama DuPont apa ya, Mbak? Selain dia, kalau DuPont kan dia rata-rata karena TTA semua tuh. Jadi apa ya perbedaannya itu? Menurut DuPont ini sendiri ya dia memang langsung mengerucutkan itu langsung ke TTA dan KTA. Jadi dia menurut dia itu kayak takdir itu nggak ada ya, emang itu karena kondisi-kondisi ataupun mungkin karena tindakan seseorang yang tidak aman. Tapi yang paling terkenal sih ini yang si Hendrix. Hendrix ya. Soalnya dia cuma 4% tuh KTA-nya, padahal kan KTA juga kadang nyumbang, termasuk salah satunya kayak penerangan yang kurang, area front yang kurang luas, bahkan kadang cuaca. Back, nah itu kok cuma 4% kenapa? Ya, kan kalau misalnya kita membuat secara matematis berarti sudah ada penilaian nih, analisis terlebih dahulu menggunakan analisis apa. Ya, si DuPont ini tidak tahu sih menggunakan analisis yang seperti apa perbandingannya sampai ke 4% menurut dia si kondisi tidak aman. Dan semua itu karena berarti kebanyakan tindakan tidak aman oleh pekerja.
kemarin kriteria kecelakaan tambang. Oke, masih pada ingat nggak? Apa Pak Gerald? Yang pertama? Benar-benar terjadi mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT akibat kegiatan usaha pertambangan baru terjadi pada jam kerja tambang yang mendapat cedera atau setiap orang yang diberi izin terjadi dalam wilayah kegiatan usaha. Ya Bu? Ada pada wilayah PKPP 2B itu. Kemarin Pak ada tuh yang pending ya Pak Andika itu yang kemarin ketika melakukan yang terjepit itu kecelakaan kerja. Terjepit. Ya, yang kemarin kita bahas di awal sempat yang terpending. Nah, itu kecelakaan kerja. Oh, nggak masuk. Kenapa, Mbak? Padahal kan itu kalau di elemen nomor 3, di halaman 146, Kemen SDM nomor 1827 kan di poin nomor 3 itu kan dia ada menjelaskan terkait kecelakaan tambang model 5 unsur terdiri atas. Nah, di poin 3 itu kan disebutkan bahwasanya akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Nah, kegiatan penunjang lainnya. Di 1827 juga. Atau kegiatan penunjang lainnya. Tetapi kan kegiatan penunjang lainnya itu tidak ada kriteria lebih lanjut di situ. Nah, itu kan penunjang kegiatan pertambangan, Mbak. Penunjang terkait fabrikasi gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan di welder nih, ya karena si asitelinya contoh dia nggak ada flashback arrestornya sehingga menyebabkan itunya bocor dan meledak. Nah, sehingga mengenai si pekerjaannya terus meninggal. Nah, gitu kalau misalkan bukan kecelakaan tambang, berarti masa murni benar-benar ditambang kayak orang loading, dumping, hauling, baru accident. Baru kecelakaan tambang. Nah, jadi mungkin di situ kan Mas yang ditulis adalah pengolahan dan pemurnian. Sedangkan kegiatan tambang itu kan ada yang dari mulai eksplorasi, studi kelayakan, sampai ke bawah-bawah. Tapi kan kayak training, kayak fabrikasi nggak ada sih masuk kayaknya. Dia masuk di akibat kegiatan penunjang lainnya, Mbak. Di akibat penunjang lainnya. Nah, masuk salah satunya training. Karena saya kemarin pernah tuh dapat training basic accident investigation dari KPP. Nah, itu dijelaskan bahwasanya akibat kegiatan penunjang lainnya itu masuk salah satunya training. Memang kalau dia kalau di Kepmen 55K itu dia nggak ada kalimat akibat penunjang lainnya, dia cuma akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, itu pernah kejadian di tahun 2012 di Freeport, Pitpose. Itu ada sebuah training di pit yang lokasi tidak aktif, Pitpose. Nah, pada saat itu jam 9 tahu-tahu longsor sehingga menyebabkan seluruh orang yang training ada 25 itu meninggal. Nah, pada saat itu justifikasinya dia karena kecelakaan kerja, nggak masuk usaha tambang karena yang definisi akibat kegiatan usaha tambang itu adalah ya kegiatan loading, dumping, hauling, nah seperti itu Mbak. Akhirnya direvisi di Kepmen SDM 1827K. Kalau di Kepmen 55K kan nggak ada nih, atau bla-bla-blanya sampai belakang. Itu Mbak. Kalau untuk klasifikasi kecelakaan kerja, kalau menurut saya nih Pak ya, itu ada 4 kategori. 1, kecelakaan itu terjadi di tempat kerja. Kedua, adanya perintah kerja langsung dari atasan atau pemberi kerja. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Baru keempat, melakukan hal yang sangat penting dan mendesak dalam jam kerja. Contoh, kita cuti tiba-tiba kita disuruh kerja ini, dipanggil ke site, dalam perjalanan kita ada kecelakaan atau apa, nah itu masih kategori kecelakaan kerja. Tapi kalau untuk kecelakaan tambang terjadi masih dalam area konsesi pertambangan, betul Pak. Iya. Ya. Tapi mungkin gini sih logikanya Pak Andika. Kalau misalkan ya ada orang yang kayak tangannya kena gerinda gitu, masa itu kecelakaan tambang? Karena atau kalau misalkan ada kecelakaan kecil seperti itu, karena kan memang ketika investigasi dan pelaporan nanti orang SDM bakalan datang mungkin situ sih. Iya. Jadi lebih ke situ. Kecelakaan. Jadi kalau baru kita bahas ini Pak, kalau misalkan ada accident yang sifatnya fatal atau bahkan LTI atau fatal biasanya gitu. Jadi kayak kemarin sempat juga, tapi akhirnya justifikasinya bukan kecelakaan tambang lah, tempat saya melainkan karena penyakit juga karena ada orang stroke tiba-tiba pas training meninggal. Nah itu nyaris dikategorikan sebagai kecelakaan tambang karena
Tapi setelah diinvestigasi, enggak. Karena beliau karena penyakitnya. Lain halnya kayak yang terjadi di Transkol Pasifik Sangatta. Di Transkol Pasifik Sangatta itu dia punya stroke, jatuh ke air, kerjanya pada saat itu kan di jeti, jatuh, dia tahu-tahu masuk ke air, meninggal. Nah, itu masuk kecelakaan tambang. Kemarin ada 2 kejadian yang hampir mirip, Mbak. Makanya tetap juga didatengin dari orang BPJS kemarin itu. Gitu. Tes tenaga kerjaan ya, Mas ya? Sempat kemarin telepon BPJS nyari. kesehatan nggak ada ya? Kemarin ke tenaga kerjaan yang datang. Karena itu ada orang punya tekanan darah tinggi kan. Pas training tahu-tahu pingsan terus meninggal. Cuma dirawat berapa ya, sehari, 2 hari. Nah itu tahu-tahu meninggal kok. Nah, kan Mas ketika mungkin itu fatality, tetap harus meminta keterangan dari dokter. Nah, jadi kan kalau misalnya keterangan dari dokter, kita kan bisa melihat sebenarnya penyebab dia meninggal ini. Itu stroke itu kayak pertama, kalau misalkan karena stroke itu pertama dan dia ada rekaman medis sakit apakah? Nah, kembali lagi berarti jadi ke kecelakaan kerja. Itu sih mungkin untuk investigasinya, analisisnya seperti itu. Karena itu berkaitan sama yang nomor 3 tadi, yang satunya karena pertambangan. Satunya enggak, kalau satunya karena sakit. Lain halnya kayak ini Mbak, contoh misalkan ada orang bawa HD, tahu-tahu kena serangan jantung, terus truknya ke kiri naik tanggul, akhirnya terjun dari ketinggian 60 meter dan orangnya meninggal. Nah itu kan masuk kecelakaan tambang, meskipun dari penyakit itu dia bertindak sebagai faktor penunjang. Ya, itu tetap kecelakaan tambang. Ya, sama halnya kayak Transkol Pasifik tadi, sama-sama stroke. Kayak tempat saya nggak masuk kecelakaan tambang, yang di Transkol masuk. Karena di situ dia bertindak sebagai penunjang, Mbak, sakit stroke-nya. Kalau tempat saya kan penyebab utama. Nah, kalau penyakit kan berarti kan nggak masuk dari akibat kegiatan usaha, Mbak. Kalau yang satunya kan lain, karena kerja dia menghirup air banyak, dibuktikan dengan foto ronsen. Kalau paling pun dengan air. Mereka tetap butuh yang namanya data ataupun rekomendasi dari dokter juga kalau misalkan ada penunjang-penunjang kayak gitu. Tapi kalau mau diskusiin, jadi beberapa waktu lalu tuh di tempat saya ada yang kegigit biawak tuh. Kalau kasusnya kayak gitu masuk ke kategori apa tuh? Kecelakaan tambang atau apa? Tergigit biawak itu dia lagi ngapain, Mbak? Lagi di area kantor, bukan di area tambang, masuk area PT, tapi dia nggak di lapangan itu, di kantor. Dia lagi ngapain sih? Maksudnya lagi melakukan pekerjaan atau lagi istirahat atau lagi ngapain? Jam istirahat sih, lagi makan siang gitu. Enggak berarti ya? Kecelakaan. Gimana tuh kira-kira menurut Pak Andika dan Pak Geral? Kalau saya bilang nggak termasuk kategori kecelakaan tambang, Bu. Soalnya kan terjadi lagi istirahat dia. Istirahat, lagi tidur ya. Dia nggak ada menunjang tambang kan. Iya. Atau ada biawak nih gitu. Di jam kerja ya, Bu ya? Kalau dia nggak masuk jam kerja, bukan kecelakaan tambang. Bukan. Dia mentah di nomor 3 misalnya, termasuk kegiatan usaha tambang itu mentah biasanya. Bahkan lagi istirahat lagi itu. Kecuali lagi aktivitas apa, lagi dumping, tahu-tahu kebelet kencing, parkir, tahu-tahu ada biawak naik, gigit. Nah, itu. Kalau kayak gitu bukan masuk kecelakaan tambang ya, Mas ya? Ya kan masih kerja. Kan dia lagi dumping, terus dia karena udah orangnya sendiri butuh dumping kan, udah nggak kuat, tahu-tahu ada biawak ikut naik kan. Nah, itu udah naik ke HD biawaknya, tahu-tahu. Kalau bedanya, Mbak, Mbak, kalau kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Kan ini istilahnya tempat kerja ini. Kalau kecelakaan di tempat kerja nih kasusnya. Ini kan kecelakaan kerja itu terjadi pada tempat kerja. Yang kedua, adanya perintah kerja. Nah, kategorinya case-nya ini kan punya Mbak Rizky kan terjadi di tempat kerja. Tapi di luar jam kerja. Itu lagi istirahat. Nah, kalau mau kita kategorikan kecelakaan tambang, dia harus terjadi pada jam kerja. Dan di area dikatakan kecelakaan tambang ketika 5-5-nya itu terpenuhi semua. Kalau ada salah satu aja enggak, tetap case-nya kecelakaan kerja, bukan kecelakaan tambang. Karena ada beda di pelaporannya sih, kalau misalnya kecelakaan kerja, cuman Dinas Ketenagakerjaan Provinsi setempat. Gitu.
Kalau kecelakaan tambang? Ya ada orang SDM yang turun. Oh iya, kayak misal kejepit kasar, meninggal gitu kali ya. Iya, kecelakaan kerja. Oke. Nah ini masih pakai yang lama nih. Penggolongan cedera tapi masih tetap sama. Penggolongan cedera itu ada yang ringan, berat, dan fatality. Di nomor 3 itu. Tapi kalau yang baru mengakibatkan pekerja tambang meninggal, nggak ada hitungan kalau yang baru. Tidak ada hitungan. Pokoknya emang fatality ya fatality. Ini masih pakai yang lama. Ini direvisi deh untuk ininya. Di halaman 147 Mbak, kalau di Kepmen 1827. Iya, di Kepmen 1827. Ini juga masih pakai yang lama. Benar tuh tadi kata Mas Andika, ada tambahan atau kegiatan penunjang lainnya. Nah, iya. Di halaman 146 pokoknya itu. Terus terkait investigasi nih, investigasi kecelakaan, kalau boleh dibagikan nih, menurut pengalaman Pak Geral atau Pak Andika atau Mbak Ariski terkait tim investigatornya di tempat kerjanya seperti apa? Apa memang ada tim khusus sendiri atau dibentuk hanya ketika terjadi eksiden? Diratain. Terjadi ketika insiden kalau gitu. Sama. Soalnya sih beberapa harusnya ada timnya, harusnya. Ada timnya, ada beberapa perusahaan yang sudah punya tim, memang tim investigasi. Tapi kadang di tempat kerja ada juga yang dibentuk hanya ketika ada eksiden kayak gitu. Jadi dibentuk. Kalau di tempat saya ini Bu, HSE sama departemen terkait itu masuk tim investigasi khusus atau biasa aja tuh? Harusnya ada trainer juga sih biasanya gitu. Harusnya ada trainer, harus ada juga penanggung jawab area. Trainer tuh masuk ke orang departemen tersebut atau gimana Bu? HSE? Trainer HSE? Oh, trainer HSE ya. Berarti isinya orang HSE sama departemen terkait. Iya, departemen terkait, tapi dalam artian pengawas juga ikut, bisa ikut, tapi bukan pengawas langsung. Jadi pengawas gimana tuh? Misalkan nih anak buahnya yang eksiden, nah pengawas itu tidak bisa ikut ambil bagian dalam tim itu. Misalkan si A punya anak buahnya eksiden, si A ini nggak bisa masuk ke dalam tim investigasi. Ambil pengawas yang lain. Pengawas yang lain. Oh, itu. Ini udah bisa disebut dengan tim investigator itu? Ya, tapi harus dibantu juga dengan penanggung jawab area yang di mana tempat jadi itu. Gitu. Iya. Oh, pengawas langsungnya malah nggak boleh ya Bu ikutan investigasi? Iya, nggak bisa karena kan jadi saksi. Oh iya. Kalau misalkan dia ada di posisi melihat, mendengar, nah dia tuh saksi langsung. Tapi kalau misalkan memang dia tidak ada di situ saat itu, ya jadi saksi tidak langsung terkait. Ya ditanyain lah, apakah dia ikut toolbox meeting, ini. Nah itu banyak tahapan-tahapan ketika kita mengumpulkan mengumpulkan data-data kayak gitu. Kadangkala pernah kejadian Bu, pengawas itu saksi tapi langsung dihabisin. Langsung Jadi waktu insiden dia tidur, ya serius, langsung habis. Ya fatal itu. Tidur di disposal pasti, shift malam. Nabrak tangkul, insiden rebah, ADT artikel kulit dam truk ADT-nya. Udah ditanya. Jadi waktu itu fatik sih memang operatornya fatik. Gitu. Kebanyakan memang kalau operator itu fatik penyebabnya sih. Faktor kelelahan. Alasan mereka sih fatik Bu, memang kan. Nah, tapi kan investigasi jalan nih sama orang safety. Ditanya itu sama teman saya kan, langsung habis. Ya soalnya dia nggak tahu kronologi kejadiannya bagaimana. Ya. Kurang pengawasan. Karena kan, iya investigator itu kan harus meninjau,
melakukan wawancara dengan saksi, baru membuat sketch atau peta atau kronologinya, baru rekonstruksi kejadian. Ya, betul. Kan nggak boleh bersaksi palsu kan? Saksi palsu, apalagi saksi dusta, Pak. Iya. Oke. Jadi ketika melakukan yang namanya investigasi, yang pertama tadi persiapan. Terus ketika pelaksanaan, yang pertama tuh tim investigasi bersama penanggung jawab area menuju lokasi TKP atau tempat kejadian berbahaya. Terus tim investigasi melakukan penyelidikan di lokasi, sarana, prasarana, ataupun yang terkait. Nah, selanjutnya tim investigasi melakukan wawancara terhadap saksi langsung dan saksi tidak langsung. Terus selanjutnya tim investigasi melakukan rekonstruksi. Tetapi rekonstruksi di sini ya memang harus juga diperhatikan jangan sampai malah terjadi hal yang kedua kali gitu kan. Tetap rekonstruksi adegan gitu-gitu. Terus tim investigasi melakukan analisis penyebab kecelakaan yang menjadi penyebab dasar lah kayak gitu. Terus melakukan yang namanya tindakan koreksi. Yang mana tujuannya untuk menghindari tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi kejadian yang sama berulang. Gitu. Selanjutnya membuat laporan kepada KTT agar dimasukkan ke dalam buku kecelakaan. Investigasi ini. Kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan? Nah ini, banyak terkadang kecelakaan-kecelakaan kecil itu tidak dilaporkan. Padahal kan sebenarnya ada tuh, secara administrasi ada buku kecelakaan, baik itu yang cedera ringan, berat, bahkan fatality tadi. Nah, infeksi atau akibatnya ya infeksi atau peradangan. Jadi banyak tuh, kayak luka-luka yang kecil-kecil nggak dilaporkan. Nah, atau agravasi, jadi tenaga kerja itu mengukur sendiri, nggak sakit atau cuma lebam-lebam sedikit, nggak usah dilapor. Nah, tidak ada informasi dan hal yang dapat dipelajari. Jadi kalau memang tidak ada pelaporan ya kita nggak bisa meninjau, tidak bisa mempelajari, tidak bisa mengidentifikasi. Dan yang terakhir menjadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan ya udah biasa dengan luka-luka kecil, lebam-lebam kecil aja. Jadi tidak dilaporkan. Kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan? Mbak Rizky, ada yang ingin didiskusikan, Mbak? Belum ada, Bu. Cukup. Udah habis ya? Berarti nanti malam kita tetap ada jadwal pre-assessment ya. Pak Andika, Pak Gerald, dan Mbak Rizky. Jam 8. Untuk ID meetingnya nanti saya share ulang karena nggak menggunakan yang ini. Ada kelas soalnya malam nanti. Jadi kita akan menggunakan ID meeting yang berbeda. Saya mau nanya, itu kayak JSA itu harus bikin dulu kah atau kayak apa ya? Saya takutnya ditanyain masalah JSA lagi. Oh, pasti ditanya JSA, Mas. Nah, makanya bikin dulu kayaknya. Biasanya nanti kayak yang aku tanya kemarin sih, disuruh jelasin satu kegiatan atau satu aktivitas, langkah kerjanya, potensi bahayanya apa, risikonya apa, pengendaliannya apa. Jadi kalau misalnya mau bikin dulu aja nggak apa-apa. Bingung kalau nggak ada orang bertanya tuh. Tapi jangan sampai ketika ujian kayak kelihatan membaca. Oh, enggak. Cuman diingat-ingat aja gitu kan. Jawaban kemarin udah bener belum, Bu? Yang mana? Kalau Mbak Arsi kemarin kan meninjaunya itu terkait secara pekerja kantoran gitu kan. Oh. Nah, padahal kerjanya Mbaknya di bagian engineering kemarin ya? Iya, kalau saya ke workshop itu nggak masalah, Bu ya? Kalau data. Gimana? Pick up data survei. Lebih baiknya sih JSA-nya itu terkait aktivitas yang pernah Mbak lakukan. Kalau kemarin administrasi sih memang benar aja, cuman kan itu kan bukan kegiatan job desk-nya Mbak Rizky gitu.
Kalau safety gimana, Mbak? Kan safety nggak Nah, melakukan. safety luas gitu kan. Tapi ya pilih salah satu gitu. Aku nggak melakukan aku. Kayak berganti engine, pasang transmisi, Nah, itu lo sikap kerjaan data engineer. survei. Ya, pokoknya dipilih aja salah satu kegiatan. Waduh, Karena kan memasang lampu. malah safety itu yang paling luas sebenarnya. Bisa kemana aja. Makanya itu. Pilih salah satu aja mas yang paling dikuasain. Gitu. Towing lighting plan. Kalau Boleh, produksi kan boleh. kita aja. Loading OB. Produksi. Gitu sih. Terus gimana Mbak? Apa aja Mbak kira-kira? JSA. Terus? Kemarin kan kayaknya saya sudah share tuh Mbak di grup. Oh yang 9 poin itu ya? Oh itu. JSA. Isinya seputar itu Mbak? Iya, seputar itu aja sih. Jujur aja ini banyak banget, saya nggak konsen juga. Aduh. Biasanya ya. Kayak itu sih. JSA pengganti lampu. Besok gimana Mbak kira-kira Mbak? Untuk jadwalnya sih belum keluar, paling lama sore ini. Besok itu ya memang langsung wawancara. Oh gitu. Jadi di awal itu akan ada yang namanya perekaman terkait pernyataan rahasia. Itu kan baru sharing profil singkat. Terus langsung ditanya tuh, apa tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional pertama? Itu yang pertama, pertanyaannya pasti. Terus selanjutnya bagaimana mengimplementasikannya, programnya apa? Gimana tuh Mbak? Indikasikan bahaya, melakukan manajemen risiko, terus memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan inspeksi, dan lain-lain. Banyak. Yang tadi implementasi apa Mbak? Itu kan terkait keselamatan pertambangan. Nah, kalau terkait kesehatannya seperti apa? Pemeriksaan kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan, petugas pertolongan pertama, itu terkait gizi dan kesehatan, hygiene industri dan sanitasi, gitu-gitu sih, Mbak. Tugas tanggung jawab operasional, yang kedua tadi Bu? Cara mengimplementasikannya, baik secara keselamatan pertambangan ataupun secara kesehatan. Tuh. Saya jadi deg-degan, Mbak. Jangan deg-degan, Mbak, jangan deg-degan. Apalagi saya. Astagfirullah, Ci Ahmad. Mbaknya deg-degan apalagi saya deg-degan. Makin botak kepala gini. Ini sama rontok semua nih. Memberikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Di slide yang mana tuh, Mbak? Inspeksi. Itu ada di slide yang accountability, responsibility. Oh, slide nomor 8 ya? Ingat banget aku. Oh, bener, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya nanti pertanyaannya sih kayak, kalau misalkan jawabnya apa, nah ditanya itu. Jadi kayak bercabang-cabang. Oh. Misalkan tadi kan ada inspeksi, Bapak tadi menjawabkan ada inspeksi. Inspeksi itu apa? Nah, jelasin inspeksi apa. Misalkan tiba-tiba terkeluar terkait misalkan work permit CSU. Nah, CSU itu apa gitu. Jadi kayak bakalan CSU. CSU itu apa? Confined space. Oh, confined space. Punya apa ini? Itu apa namanya petugasnya sih utama. Oh, iya. CSU confined space utama. Nggak sabar. Ya itu kadang lucunya kan CSU confined space itu bahasa Inggris, tapi U-nya itu kenapa bahasa Indonesia utama. Punya CSA tuh. Oh, CSR itu Mas? Lain Bang. Oh. CSA tahu, CSR tahu, CSU itu CSU CSA, CSR. Mana tuh Mas? Kenapa? CSU. Terkait work permit, izin-izin kerja khusus apa aja yang dipakai di perusahaan. Oh. Baik masa. Batas, tinggian, galian. Itu. Terus biasanya kalau penggunaan atau dikeluarkannya izin kerja,
dokumen-dokumen apa lagi yang pelengkapnya kayak JSA, work plan, terus rescue plan, ERT. Dokumen pelengkap. Pelengkapnya apa? Apa, Bu? Apa, Mbak? Bu apa Mbak? Mbak aja, dokumen-dokumen penunjang untuk penerbitan work permit, ada JSA, ada work plan, ada toolbox apa ya, toolbox checklist gitu, atau toolbox meeting, terus ada rescue plan-nya, dan ada tim ERT. Apa TBRT? Tim ERT. Tim ERT aja sekaliannya, emergency response team. Oh, oke. Tim tanggap darurat. Kalau untuk dapat work permit itu harus ada JSA, work plan gitu ya? Harus ada apa namanya, pendukungnya ini. Itu izin kerja kan? Iya, izin kerja. Oh gitu. Nggak ada pula di PT saya, Mbak. Nggak ada, Mbak, terkait izin. Ada. Dan clearing. Sebenarnya kalau di PT-nya udah kayak konstan kayak gini, mau ngapa-ngapain udah inget kan? Kalau yang kosong gini, apa sih? Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Sebetulnya banyak sih, Bu. Kalau tidak ada, kita kembali lagi bertemu di pukul 8 Wita untuk pre-assessment. Waduh. Nanti malam kan, Bu? Mbak aja, Mbak? Iya, malam. Sama Mbak aja? Iya, sama saya aja. Besok baru sama asesornya. Asesornya udah jadi kalau nggak bisa jawab, nggak malu-malu kali saya, Mbak. Asesornya muda-muda atau tua-tua, Mbak? Asesornya bapak. Udah tua, waduh, udah tua lagi. Belum tua lah. Belum tua. Kemungkinan 1 orang atau bisa jadi 2 orang. Jadi satu asesor 1 peserta, atau kadang juga 2 asesor 1 peserta. Waduh. Atau kadang juga pernah 2 asesor 2 peserta gitu. Tahun. Waduh, kirain seperti ini. Rame-rame. Jangan dong, itu keroyokan namanya. Kita dikeroyok, kita sendiri asesornya rame. Itu dia.